Assalamualaikum, Mas Pujo. Duduk yang enak, yang bagus. Sudah dikirim filenya? Sudah Pak, kejenengan. Oke. Sebentar ya. Kita baca Fatihah, kita mulai supaya berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama saya mau nanya, kemarin apa saja revisinya, Mas? Yang paling mengena itu terkait penulisan sama ini Pak, apa fokus kajiannya terlalu banyak bilangnya. Itu yang mana, Kiki? Tahun lalu Pak, itu Astuti. Iya, Astuti. Oh ya, sudah. Barusan saya kirain tadi Mas Pujo yang meng-share ke Mbak Astuti. Saya lupa Pak, makanya saya tanglet panjenengan. Iya, enggak saya share lah. Kan saya sudah pasrah ke jenengan. Oke, kula share Pak. Sudah, barusan sudah saya share. Sudah share barusan. Baik, saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Jadi kemarin apa yang menjadi masukannya apa saja? Rumusan masalahnya, bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah dalam putusan nomor sekian? Bagaimana nalar hukum pencatatan perkawinan dalam hukum Islam? Bagaimana pencatatan perkawinan pada pasangan isbat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Ngas? Oh iya. Jadi dikurangi rumusan masalahnya. Jadi dari Pak Khairul itu semua rata nggak setuju ketika fokus kajian itu terlalu banyak gitu, karena Mbak Kiki juga begitu kan gitu. Terus ya dari Bu Itang deh, dari penulisannya Pujo kurang teliti, harap diperbaiki ya Bu. Oh iya, yang dari saya kemarin yang nomor 4 apa, Mas? Pencatatan di spenduknya Pak. Bentar ya. Terus nanti berarti status hukum anak nanti gimana? Ini kan rumusan masalahnya semuanya pencatatan perkawinan. Sedangkan judulnya pencatatan perkawinan dan status hukum anak. Itu nanti diambil di ini aja Pak, apa namanya?
penalaran Ya melalui tidak bisa. undang-undang ya. Kalau ditampilkan di judul itu ya harus diselesaikan, harus dijawab. Kalau Apa tidak, kalau hanya sekilas-sekilas saja ya tidak usah ditampilkan. Kalau tidak usah ditampilkan itu berarti ya sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu sudah banyak yang mengangkat tema ini. Yang membedakan jenengan dengan penelitian-penelitian terdahulu itu penalarannya adalah Pak? status hukum anak itu. Gimana pencatatannya? Pencatatan status hukum anak, pembuktian status hukum anak itu pembuktiannya bagaimana secara administratif? Nah, kemarin ngobrol-ngobrol sama petugas KUA-nya ya, itu dia menyodorkan akte nikah dan pembuktian dia bahwasanya ada nikah, udah menikah itu ya dia mengantarkan saksi di depan Iya iya hakim. tahu tahu. Jadi gini loh Mas Bujo, kalau di KUA itu hanya pencatatan perkawinan. Jadi setelah dari pengadilan agama isbat nikah, ya toh, kemudian ada apa namanya surat apa itu namanya surat keputusan apa surat apa pengabulan Oke. itu dibawa ke KUA. Di KUA nanti akan diproses pencatatan perkawinan. Wes, itu kan berarti menjawab pertanyaan efek hukum efek isbat nikah dalam pencatatan perkawinan. Ya kan? Di kemudian jenengan studi kasusnya di KUA kan gitu. Nah, di judul jenengan itu ada status hukum anak. Nah, gimana caranya membuktikan bahwa ada perubahan status hukum anak? Tidak bisa. Karena apa? Karena secara administratif status hukum anak itu dicatatkan di Dispenduk. Oh iya Pak, kalau begitu judulnya aja dirubah menjadi efek isbat nikah terhadap pencatatan perkawinan saja. Status hukum anak dihilangkan. Nah, ini kemudian kalau begitu, maka penelitian jenengan ini sama dengan penelitian yang lain. Tidak ada bedanya. Kan status hukum anak pembuktiannya di mana? Status hukum perubahan perubahan status hukum anak, perubahan status hukum anak itu dibuktikan dengan apa? Kan kakak toh. Kalau dia Oke. itu apa namanya? Kalau seseorang itu eh menjadi anak orang orang itu, orang ya yang ditunjuk sebagai ayahnya itu buktinya apa? Kakak kan? Iya, kakak. Iya, Nah, kakak itu ngurusnya di mana? dispenduk Pak. Iya, maksud saya, apakah di Dispenduk itu mengabulkan atau memberikan fasilitas atau memberikan prosedur pengalihan status hukum seseorang yang diakui sebagai anak dengan bukti satu pencatatan perkawinan, dua isbat nikah atau surat apa namanya pengabulan isbat nikah itu di Dispenduk itu ada prosedurnya apa tidak? Kan kita mau membuktikan itu. Apakah status hukum seseorang yang diakui sebagai anak itu bisa berubah apa tidak? Artinya status hukum secara administratif itu kan dibuktikan dengan kakak itu. Nah, makanya status hukum anak itu tetap tetap dimasukkan di judul, kemudian pertanyaan yang keempat tetap dimasukkan. Gitu ya. Oke, siap. Terus Oke, cukup itu. Yang ditanyakan itu cukup itu saja ya di pertanyaannya itu tetap kemarin 4 apa 5?
4, Pak. Tetap dimasukkan 4 pertanyaan itu, nggih. Enggak ada yang dikurangi gitu, Pak. Nanti jenengan kalau dikurangi nanti ndak bisa no sampean nanti. Dari Unsurnya matematika. berubah nanti jenengan. Oh, Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah? Jadi jenengan itu mau melihat pertimbangan hakim itu apa saja, karena datanya jenengan itu kan surat putusan ya. nggih. Sudah ada datanya, surat putusannya sudah ada apa belum? Sudah ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu kan berarti jenengan mau menganalisis itu kan? Nggih. Oke. Yaitu yang pertama sudah tepat. Yang kedua, bagaimana nalar hukum pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Nah, kalau misalnya ini jenengan buang tidak apa-apa yang nomor 2 ini, nalar hukum pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Tetapi sampean harus ingat, nanti jenengan tidak ada kajian usul fikihnya. Tidak ada kajian usul fikihnya, artinya nanti jenengan akan tidak membahas sama sekali dasar hukum Islam, dasar hukum fikih, hukum dari mencatat perkawinan. Apa dalile mencatat perkawinan itu? Itu kan? Kalau dalam Syafi'iyah itu apa? Kalau dalam mazhab yang lain itu apa? Itu nanti jenengan tidak ada pembahasan tentang itu. Saya kira itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, bagaimana pencatatan perkawinan pada pasangan isbat nikah di kantor urusan agama. Kecamatan Ngasem, kok putusan toh? Bagaimana pencatatan perkawinan pada pasangan isbat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Ngasem, itu ya. Nggih. Kok Ngasem terus putusan nomor ini? Kenapa kok ini? Kalimatnya kurang bagus ya. Bagaimana pencatatan nomor 3, bagaimana pencatatan perkawinan pada pasangan isbat nikah ya, berdasarkan putusan pengadilan agama nomor sekian ya. Berdasarkan putusan pengadilan agama, Pak. Iya, bukan berdasarkan. Nanti dilihat itu berdasarkan itu bunyinya bagaimana? Putusan hakim apa putusan pengadilan agama? Jangan dirubah ya. Putusan apa di situ? Biasanya putusan titik-titik nomor sekian sekian sekian. Nah, itu yang dimasukkan ya. Putusan pengadilan, Pak. Putusan pengadilan ya. Nggih, nomor 3422. Ya udah, berarti putusan pengadilan. Bagaimana pencatatan perkawinan pada pasangan bagaimana pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah, gak usah pada ya. Bagaimana pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan, gitu ya. Pasangan isbat nikah yang dikabulkan pengadilan agama, pengadilan nomor, gitu ya, nomor Putus tadi, Pak. Bagaimana pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan. Yang dikabulkan pengadilan melalui putusan nomor itu, nggak usah dirubah itu, nomor berapa itu ya. Kantor urusan agama Kecamatan Ngasem nggak usah dihilangin, nggak apa-apa.
Bagaimana pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan 3422? Tidak. Berdasarkan dibuang. Saya ulang lagi ya. Bagaimana pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan oleh pengadilan. Nah, di datanya jenengan itu pengadilan agama apa pengadilan saja? Agama, Pak. Ya, pengadilan agama. Oh, pengadilan, Pak. Putusan pengadilan di sini. Studi putusan Ya, pengadilan. wis. Putusan pengadilan nomor sekian ya. Pengadilan terus terakhir Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Saya ulang lagi ya. Bagaimana pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama melalui putusan. Nah, ini ada melalui putusan nomor sesuai dengan itu. Kabupaten Kediri, gitu saja wis. Coba saman baca yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama melalui putusan nomor 3422 strip PDT titik J strip 2021 PA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Itu bukan Kabupaten Kediri, itu Kap titik Kediri gitu ya. Okay. Terus diakhiri dengan Kabupaten Kediri atau di Kabupaten Kediri gitu ya. Berarti nomor putusannya ya Pak. Nomor putusannya jangan diubah. Tapi di belakang Kap titik Kediri itu ditambahi di Kabupaten Kediri gitu ya. Oke, cukup. Nah, itu diperbaiki. Kemudian apa lagi yang direvisi? Footnote, terus tulisan, tapi udah saya rapikan, Pak. Oh iya, sudah, saya lihat ini sudah rapi kok. Oke. Saya kira itu ya. Sekarang saja Mas Pujo diperbaiki kemudian dikirim ke saya PDF-nya, sekarang saya tanda tangani. Oh, gini Pak, gini. Itu tujuan penelitian itu diminta sama Pak Khairul itu dihapus, untuk mengetahuinya itu ditulis dihapus. Itu menurut jenengan udah benar ya? Saya revisi, Pak. Iya, belum saya baca. Tujuan penelitiannya itu berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini nih, satu, di situ kan awalnya untuk mengetahui dan menganalisis. Nah, diminta sama Pak Khairul ini mengetahui ini bukan tingkatan kalian, jadi dihapus saja, tapi udah saya revisi ke jenengan, panjenengan. Ya udah, enggak apa-apa, sip ini. Kalau revisi saat ini tinggi Pak. Ya sekarang biar bisa saya tanda tangani. Oke ya, nggak usah besok, nggak usah besok sekarang aja. Kalau bisa sekarang, kenapa nunggu besok ya? Siap. Ya oke. Izin matikan video ya Pak, karena saya mau ngambil label. Ya oke, saya tunggu. Baik, gimana Mbak Astuti kabarnya? Sehat ya? Sehat Pak. Ya. Ini lagi di mana ini? Lagi di kos-kosan Pak. Gimana Mbak Astuti? Coba kita buka bersama ya proposalnya ya. Sudah daftar apa belum? Sudah ujian Pak kemarin.
Kemudian revisinya sudah direvisi belum? Sudah revisi Pak, tapi belum dikirim ke dengan. Loh, gimana? Ya harus dikirim kan biar bisa baca. Sekarang sudah direvisi. Sampun, sampun Pak. Ayo sekarang dikirim ke saya. Berarti saya matikan dulu nggak kameranya soalnya ada di laptop mau salin ke HP dulu. Oh, ada di laptop. Nggak Pak, siap. Oh ya udah, berapa menit? 5 menit insya Allah. Oh ya udah, 5 menit cepet ya. Jangan sampai Nggak Pak, lebih loh. nggak Pak. Ya tak tunggu sekarang ya. Oke, silakan. Pak, salin kamera. Ya. Ayo langsung ACC. Iyalah, lebih cepat lebih baik. Itu revisinya, katanya judulnya itu, katanya penelitian tentang KPI itu sudah banyak Pak. Yang lebih menarik itu apa gitu. Awalnya 4, terus nomor 2 fokus rumusan masalah yang kedua sama yang ketiga itu digabungkan katanya. Katanya beliau. Satu sampai apa? Yang apa? Ya 1 sampai 4 ya Pak. Yang 1 sampai 3. Yang 1 sampai 3 yang pertama, rumusan masalah yang pertama, bagaimana praktek perjodohan santri di pondok pesantren Al Urwatul Busko Bulerjo Jombang. Rumusan masalah yang kedua tentang bagaimana penerapan KPAH dalam perjodohan santri di pondok pesantren Al Urwatul Bulerjo di Jombang membentuk keluarga sakinah. Terus yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan KPAH dalam praktek perjodohan di pondok pesantren Al Urwatul Busko. Yang dulu itu, yang kedua itu bagaimana penerapan KPAH dalam perjodohan santri pondok pesantren Al Urwatul Busko, sampai di situ saja Pak. Yang dulu kan ada 4 ya Pak ya. Terus yang itu bagaimana penerapannya. Terus yang ketiga bagaimana penerapan itu apakah membentuk keluarga sakinah begitu. Pak, yang awalnya yang pertama itu sebelum direvisi itu kan ada 4 ya rumusan masalah. Itu yang pertama itu bagaimana perjodohan santri di pondok pesantren Al Urwatul Busko. Terus yang kedua, bagaimana penerapan KPAH dalam perjodohan santri di pondok pesantren Al Urwatul Busko. Terus yang ketiga itu, apakah penerapan KPAH dalam perjodohan santri di pondok pesantren Al Urwatul Busko itu membentuk keluarga sakinah. Terus yang itu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan KPAH dalam praktek perjodohan santri di pondok pesantren Al Urwatul Busko.
Berarti rumusan masalahnya itu tetap 4 poin ya, Pak? Oh, betul, Pak. Betul. Betul, Pak. 4 ya, Pak. Soal siapa? Cuma sampai di situ sih, Pak, sama penulisan-penulisan saja. Ya, Pak, ya. Mas, Pak, nggak penting, kemarin juga suruh nampilkan pedoman wawancara. Saya sudah kirim ke jenengan itu. sudah kirim? Pedoman wawancara sudah dikirim ke saya belum? Sampai itu halaman terakhir. Halaman terakhir, kita coba cek ya. Pedoman wawancara ini diturunkan dari indikator ya. Tapi saya pantas lagi, soalnya itu kan rumusan masalah kan disuruh ganti 2. Nah, pedoman wawancara ini begini, Mbak Stuti. Langsung Belum, saja Pak. buat kartu-kartu gitu, kartu wawancara. Sebutkan namanya siapa, jabatannya apa, jenis kelaminnya apa. Kemudian baru pertanyaannya. Pertanyaan itu dibuat tabulasi atau tabel. Ada nomor, kemudian pertanyaan, ya, kemudian jawaban,
Kemudian yang kolom berikutnya itu apa? Penggalian data apa? Penggalian data itu saja. Jadi begini, nanti jatuhnya begini, nanti jadinya ya. Saya kasih apa ini bagusnya ya. Excel aja ya yang Mbak Astuti bisa mengakses share screen saya, betul? Astuti Abdullah. Mbak Astuti. Mbak Astuti bisa melihat share screen saya, betul? Waduh, Mbak Astuti lagi. Oke, saya cancel kalau gitu. Kita pindah ke Mas Pujo aja. Gimana Mas Pujo? Sampun Bapak. Sudah dikirim ya. Baik Mas Pujo, ini masih proses buka. Oke, saya tanda tangani ya. Sudah saya tanda tangani, sudah saya kirim Mas Pujo, ini masih proses pengiriman. Jadi untuk tahap selanjutnya arahannya Pak. Arahannya langsung minta surat penelitian 2. Ya, 1 ditujukan kepada Dispenduk, yang kedua ditujukan kepada PA, Pengadilan Agama. PA apa KUA Pak? Oh ya, KUA. KUA ya, KUA, maksud saya KUA. Surat penelitian apa surat langsung surat penelitian ya Pak? Iya, surat penelitian. Surat pengantar penelitian. Oke. Setelah mendapatkan surat pengantar penelitian kita udah bisa meneliti ya Pak? Bisa. Sudah, setelah itu sampean menyusun draft wawancara. Nanti diobrolkan sama saya draftnya ya. Yang paling penting draft wawancara atau pedoman wawancara itu jenengan menjelaskan. Jenengan itu punya dasar. Jenengan buat aja wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang satu, jadi ya satu tentang proses pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan pengadilan agama. Satu. Yang kedua, proses pencatatan status anak atau perubahan status anak di kartu keluarga yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan. Terwawancara atau responden adalah sebagai berikut. A. Siapa saja. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Nah, pertanyaannya itu kemudian baru ditentukan. Itu ya. Tadi Pak, Oke. Tadi Pak ulangin Pak.
Wawancara ini bertujuan mengumpulkan data satu proses pencatatan perkawinan pasangan isbat nikah yang dikabulkan pengadilan agama. Orang cepet nek nulis iki nek maknane piye lah ngono rek. Udah Pak. Ya udah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Silakan Mbak Astuti. Ada pertanyaan? Ya Pak, Mbak Astuti tadi kemana? itu ngambilin pulpen Pak. Ah ya. Jadi gini Mbak Astuti. Ini nanti ditulis saja pedoman wawancara ya. Wawancara ini bertujuan mengumpulkan data tentang apa saja itu. Datanya yang mau diambil itu apa saja? Satu, apa? Yang ada di rumusan masalah itu loh, Mbak. Praktek perjodohan di pesantren Nurwatul Wusto. Dua, KB praktek B ya, penerapan konsep KFA dalam perjodohan di pesantren titik-titik itu ya. C. Kategori keluarga sakinah pasangan perjodohan kan gitu. Udah itu saja, 3 saja itu. Nah terus kemudian nanti di bawahnya di halaman berikutnya itu ada penjelasannya, nama siapa ya, kemudian alamat. Ini yang diwawancarai ini, kemudian jenis kelamin, ya, kemudian jabatan, baru nanti sini pertanyaannya. Satu, ini ada nomor, kemudian ini ada pertanyaan, ini jawaban, kemudian ini penggolongan data. Paham yang saya maksud penggolongan data, Mbak? Paham Pak? Penggolongan data itu data A, apa data B, apa data C? Ya. Nah, pertanyaannya ini nanti kita diskusikan. Jangan buat pertanyaan dulu, misalnya 1 atau A.
siapa saja yang dapat dijodohkan, misalnya ya, dijodohkan. Oh, siapa yang menjodohkan dulu? Siapa yang menjodohkan? Itu siapa dulu? Siapa yang menjodohkan pasangan perjodohan di pesantren? Titik-titik ya. 2 atau B. Siapa saja yang dapat dijodohkan? Detail begitu, Mbak. Terus C. Apa saja kriteria laki-laki yang dapat dijodohkan? Detail, Mbak, keduan, Mbak. D. Apa saja kriteria yang perempuan? Ganti ya. Kriteria perempuan yang dapat dijodohkan dalam praktek perjodohan di pesantren titik-titik itu ya. Bagaimana mencocokkan. Nah, mencocokkan ini nanti masuknya di kafaah itu, bagaimana mencocokkan pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam itu loh ya, praktek perjodohan. Terus di pondok pesantren itu. Nah, itu seterusnya ya, nanti dibuat itu ya. Sudah ditulis ini, Mbak? Belum. Sampun, Pak. Sudah ditulis ya? Sampun. Ya, enaknya langsung difoto aja, nanti jenengan tinggal menyalin gitu. Sampun. Sudah difoto? Sudah di screenshot. Sudah difoto? Sampun, sudah di screenshot, sampun, Pak. Ya, sip. Baik, ada pertanyaan lagi? Pak, berarti tadi judulnya tidak usah diganti, terus rumusan masalahnya tetap 4 sama fokusnya sama 4 ya, Pak ya? Ya. Betul. Tetap seperti semula. Seperti semula. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, kita akhiri dulu. Pak, berarti ini saya langsung ditandatangan loh, Pak. Oh, jangan, diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Yang rumusan masalah tadi, Bu. Ya, rumusan masalah, tujuannya juga, terus pedoman wawancaranya itu dilengkapi. Oke ya. Baik, kapan? Kapan bisa diperbaiki kemudian dikirimkan ke saya? Mbak Stuti apa kegiatannya? Kerja juga, Pak. Di mana? Kerja di toko, Pak. Masuk tiap hari enggak?
Masuk tiap hari. Kalau ada kuliah, izin bisa. Tiap hari. Seminggu 7 hari. Seminggu 7 hari betul. Oh, ya jam masuknya jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 12 Kak. 12 apa? Malam. Jam 12 siang. Oh iya, berarti kan masih banyak waktu ya. Istirahat jam Betul. sampai jam 12 kan, nanti pulang istirahat sampai jam 3. Jam 3 ke atas kan bisa memperbaiki itu. Ya, Betul Kak. ya, oke. Ya, saya memperlakukan laki-laki dan perempuan sama ya. Kak, ngapunten dia tanya alamat ini, nama ini tadi diisi yang mau diwawancara nggak? Pengasuh berarti Pak ya. Ya, nama pengasuhnya. Siapa saja nanti yang kan bukan hanya pengasuh. Nanti pasangan itu kan perlu kita wawancarai juga untuk meng-cross check apakah keterangan dari pengasuh itu sama dengan keterangan yang diberikan oleh pasangan perjodohan itu loh. Misalnya pengasuh itu menjelaskan tentang cara mencocokkan pasangan laki-laki dan perempuan. Ya, cara mencocokkannya itu misalnya yang laki-laki apa namanya ganteng. Wah, nek ganteng ya gak iso ya. Piye carane ngukur ganteng kan subjektif ya. Atau punya, nah itu di cross check maksud saya ya. Cross check. Tetap pasangan. Pasangan itu tetap ditanyai, wawancarai. Nggak hanya pengasuh loh ya. Banyak. Kan IO-nya kan juga ada IO-nya. IO event organizer-nya, penyelenggaranya, panitianya lah. Kita kan nanti nanya-nanya juga sama panitia. Oke. Ada lagi? Ampun Pak. Oke, kalau sudah mari kita tutup. Semoga bimbingan ini menghasilkan instrumen penelitian yang eh, memudahkan bagi Mbak Astuti untuk melanjutkan penelitian sehingga penelitiannya tanpa hambatan ya. Tanpa hambatan itu Amin, amin. arahnya jelas, mau cari datanya jelas, mau nyari apa, data apa yang mau dicari, datanya ini loh. Nah, datanya itu buat apa? Datanya itu mau buat menyimpulkan ini loh, mau menyimpulkan bahwa kafaah yang diterapkan dalam perjodohan di pesantren ini itu menggunakan konsep kafaahnya Syafi'iyah misalnya. Kemudian, oh ternyata tidak semua pernikahan yang berbasis kafaah itu sakinah. Misalnya, walaupun tingkat 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 sakinahnya itu tinggi dengan adanya kafaah, tapi tidak semua keluarga yang berbasis kafaah atau pasangan yang berbasis kafaah itu tidak semuanya sakinah. Nah, gitu ya. Itu data untuk menyimpulkan penelitian jenengan itu. Oke ya. Baik, kita tutup sapa jenenge iki Pujo dihijaukan dulu ditutup didongani sik ben barokah. Oh, Pujo niki wis ngopi ya rek. Baik, kita akhiri dengan membaca surat Fatihah. Semoga lancar semuanya, kemudian dimudahkan, dan yang paling penting tidak putus semangat. Karena ini detik-detik akhir Mbak Astuti. Jangan sampai ketinggalan seperti tahun kemarin ya. Iya Pak. Nah, yang seharusnya sudah lulus 2 tahun yang lalu apa 1 tahun yang lalu, Mbak? Ya, belum sampai 1 tahun lalu. Iya, iya. Ya, harusnya sih 1 tahun yang lalu ya. Harusnya kalau sekarang sudah lulus, mungkin sekarang sudah bisa menikah atau bisa melanjutkan sekolah S3 gitu ya. Baik. Ala ala ma nawaina hadhihi wa li ajrina hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, saya mohon maaf kalau dalam proses pembimbingan ini ada penjelasan saya yang kurang jelas, kemudian agak menakutkan atau jenengan menjadi takut, itu saya minta maaf ya, atau kurang nyaman, Pak. Saya mau nanya tapi sungkan ya, saya mungkin pembawaan saya yang kurang menyamankan, saya minta maaf gitu ya. Baik, saya akhiri bimbingan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak bimbingannya Pak. Sama-sama.